Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alini. Saya adalah mahasiswi di Universitas Diponegoro Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penulisan yang benar dalam pembuatan laporan, proposal, atau yang lainnya, yang dimana ini juga merupakan tugas yang diberikan oleh Ibu Indo, yang dimana beliau adalah dosen pengampu dari mata kuliah metode penelitian. Baik, langsung saja. Nah, hal yang pertama kali dilihat dalam sebuah laporan maupun proposal penelitian yaitu judulnya. Nah, dalam sebuah judul, agar penulisannya benar dan tepat, maka judul tersebut harus memuat metode dan tujuan dari penulisan judul tersebut. Dan sebisa mungkin harus menghindari kata berbasis, karena kata berbasis sudah sangat umum digunakan. Yang kedua adalah abstrak. Nah, abstrak adalah sebuah intisari dalam laporan penelitian maupun proposal dan skripsi. Maka abstrak tersebut harus menggambarkan seluruh isi penelitian dengan bahasa yang jelas, lugas, tapi pendek atau singkat, dan juga dibuat dalam bentuk satu paragraf saja. Yang ketiga adalah latar belakang masalah. Nah, dalam penulisan latar belakang masalah yang benar adalah dengan mengikuti pola latar belakang masalah, yaitu OMMKK masa SOL yang merupakan singkatan dari objek penelitian, metode-metode yang ada, kelebihan dan kelemahan yang ada, masalah pada metode yang dipilih, solusi perbaikan metode, dan rangkuman tujuan penelitian. Kemudian, hindari meletakkan sitasi untuk referensi pada akhir paragraf, dan kalimat dalam satu paragraf harus berisi satu pokok pikiran, sehingga antar paragraf juga bisa saling dibuat mengalir. Dan dalam masalah penelitian yang kita angkat harus dilandasi dengan publikasi paper yang kuat, serta harus dipahami bahwa tujuan latar belakang masalah adalah memberi argumentasi bahwa masalah penelitian yang diangkat memang valid atau benar. Kemudian, hindari untuk menggunakan kata peneliti atau penulis. Seperti yang biasa kita ketemui, biasanya seorang peneliti menuliskan dalam laporannya, peneliti akan mencoba memecahkan masalah tersebut dengan metode A. Nah, sebaiknya kita ganti dengan kalimat yang pasif. Contohnya, pada penelitian ini, metode A akan diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, berikutnya adalah identifikasi masalah. Nah, untuk mencegah kesalahan penelitian dalam identifikasi masalah, maka kita harus merangkum suatu masalah penelitian dari apa yang sudah dipaparkan pada latar belakang masalah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah berisikan pertanyaan penelitian, maka baiknya pertanyaan penelitian tersebut menggunakan kalimat tanya seperti bagaimana, seberapa efisien atau akurat, dan lain-lain. Kemudian uraikan dalam bentuk poin-poin apabila lebih dari satu sehingga mudah dipahami. Nah, yang keenam adalah tujuan. Dalam penulisan tujuan harus memuat metode dan tujuan beserta pengukurannya yang sinkron dengan masalah dan diuraikan dalam bentuk poin-poin apabila lebih dari satu tujuan. Yang ketujuh adalah manfaat. Nah, manfaat adalah hal baik yang datang setelah tujuan penelitian tercapai. Maka itu harus dituliskan dengan baik dan tepat agar mudah dipahami. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yang dimana harus memiliki penjelasan yang lengkap dan bisa merangkum semua hal yang ada dalam sumbernya. Nah, algoritmanya juga harus berisi tahapan formula dan contoh penerapannya.
Nah, yang kesembilan adalah kerangka pemikiran. Dalam penulisan yang benar, kita harus menggunakan format indicators, propose method, objektif, measurement, dan harus diuraikan dalam bentuk kalimat yang jelas. Dan selanjutnya adalah gambar dan tabel. Untuk penulisan yang benar adalah yaitu gambar 2.1 menjelaskan tentang. Nah, bukan dengan gambar sebagai berikut. Dan caption untuk gambar ditulis di bawah, sedangkan tabel di atas. Nah, selanjutnya ada metode penelitian, yang dimana berisikan rencana dan tahapan penelitian saja. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil biasanya berisikan hasil penerapan perhitungan yang dicoba dihitung secara manual dan juga eksperimen dan pengujian metode. Sedangkan pembahasan harus berisi analisis, pembahasan, rangkuman hasil evaluasi dan validasi penelitian. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk penulisan kesimpulan harus berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, yang dimana harus singkat, jelas, dan bisa menjawab pertanyaan penelitian. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.